VT saya tentang keajaiban doa tengah malam banyak ditonton, banyak diminati, dan mungkin sudah banyak yang mencoba ya. Doa tengah malam dengan keajaiban ini diinspirasi oleh perkenalan saya dengan seorang konglomerat kaya raya pada saat saya bekerja sebagai seorang salesman mobil mewah puluhan tahun yang lalu. Sudah saya buat dua VT-nya atau video TikTok-nya ya. Mungkin yang minat bisa nonton lebih dahulu ya sebelum saya lanjut cerita ini ya. Nah, keajaiban doa tengah malam ini pun sudah saya rasakan sendiri ya. Pada tahun 2002 yang lalu saya terpaksa harus keluar dari pekerjaan saya sebagai seorang karyawan. Di samping keinginan saya untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi saya harus pindah dari kota Surabaya ke kota yang lebih kecil. Saya jual rumah saya di Surabaya. Semuanya saya pakai untuk modal. Jadi saya nggak punya rumah di sana ya. Saya ngontrak rumah selama 2 tahun dengan harapan nanti bisa membeli rumah di sana. Nah, pada menjelang tahun kedua sebelum kontraknya habis, si pemilik sudah ngomong ini tidak bisa diperpanjang, dan istri saya sangat ingin untuk membeli rumah sendiri meskipun saya ngomong ini duitnya dari mana ya. Nah, istri saya tetap ngomong ya kita usahalah supaya bisa membeli rumah sendiri. Nah, pada saat itulah saya ingat ini pesan teman saya konglomerat ya, kalau kamu punya keinginan, punya sesuatu yang kamu idamkan dan punya permohonan kepada Tuhan, berdoalah pada tengah malam pada saat semua orang sudah mati atau sudah tidur. Saya lakukan ya apa syaratnya dia ini ya. Dan memang benar, nggak lama kemudian itu istri saya menemukan ada rumah yang mau dijual ya seharga 525 juta. Saya ngomong waktu itu, jangankan 525 juta, 5 juta juga nggak ada ini di tabungan. Semua ini uang berputar untuk usaha. Nah, cuman saya lakukan ya, saya berdoa setiap malam sesuai dengan agama saya, sesuai dengan kepercayaan saya ya. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa membeli rumah seharga 525 juta tersebut. Nah, salah satu caranya saya berusaha ya, nggak hanya berdoa, saya mengajukan kredit ke bank ya. Setelah saya mengajukan kredit ya, tiap malam berdoa ya semoga kreditnya disetujui. Dan memang disetujui akhirnya kreditnya ya. Saya dengan senang hati pada suatu ketika datang ke bank tersebut, ditemui oleh kepala cabangnya dan beberapa stafnya. Wah, ini mungkin pertemuan penting, tanda tangan saya pikir ya. Ternyata mereka ngomong begini, sekarang sebenarnya ini kita sudah menyetujui di cabang katanya, tapi karena ada perubahan peraturan, jadi ini sekarang ini harus minta persetujuan kepala regional. Jadi kredit kamu ini belum bisa disetujui meskipun kami sudah menyetujui. Nunggu berapa lama Pak? Saya bilang begitu. Wah, ya nggak bisa menentukan. Waduh, gimana ini? Ya, dalam hati saya ngomong ke istri, wah ini kontrakan rumah juga sudah mau habis ya. Akhirnya untungnya saya bisa memperpanjang kontrakan ini secara bulanan meskipun biaya kontraknya saya ya udahlah ya, waktu itu nggak masuk akal, memang saya harus bayar bulanan, ya udahlah. Nah, pada waktu itu saya terus berdoa ya. Saya terus berdoa tengah malam jam 12 malam. Saya terus berdoa memohon kepada Tuhan supaya kredit saya itu di ACC ya. Nah, suatu hari saya datang kembali ke bank tersebut. Ternyata jawabannya sama. Masih belum ada keputusan. Kata, wah saya pada waktu itu sudah sedikit frustasi juga, gimana ini ya. Saya keluar dari bank tersebut, tiba-tiba seperti ada bisikan di telinga saya ya, kenapa kamu kok nggak nyoba bank satunya yang di depan ini katanya. Saya pikir dalam hati, enggak lah, udah capek. Saya pikir udah 3 bulan nih saya ngurus ini aja, kan sama-sama bank, saya pikir lagi. Nah, saya udah mau pulang ya pada waktu itu, tiba-tiba ada suara lagi, ya kamu cobalah ke sana. Nah, akhirnya saya coba ke sana. Saya datang ke bank yang kebetulan ada di depannya. Saya datang ke sana, saya ketemu bagian kredit dan saya mengajukan kredit di sana. Ternyata sambutannya cukup baik ya, langsung ditanya ini semua dan diminta datanya. Wah, saya langsung besoknya kasih datanya semua ya. Dan ternyata ini nggak butuh waktu 3 bulan ya, 1 hari, 2 hari, hari ketiga langsung disurvei. Nah, setelah disurvei itu saya surprise juga. Setelah disurvei dia ngomong kalau secara hitung-hitungan ini pengajuan kreditnya sudah pasti di ACC katanya. Nanti saya ajukan ke kepala cabang, dan kalau kepala cabangnya nggak sibuk, mungkin 2 hari bisa ditandatangan, bisa langsung akad kredit. Kalau kepala cabangnya keluar kota, paling nggak 1 minggu katanya. Benar juga, ini hari kedua saya ditelepon ini, Pak katanya, ini kreditnya sudah di ACC katanya. Waduh,
Senilai berapa ya? Senilai permintaan Bapak 525 juta. Wah, pada waktu itu saya nggak perlu keluar uang 1 sen pun untuk membeli rumah seharga 525 juta. Itulah ya keajaiban yang saya dapat dari doa tengah malam. Kalau teman-teman ingin tahu keajaiban-keajaiban lain yang pernah saya dapat dengan melakukan doa tengah malam pada saat semua orang sudah mati atau pada saat semua orang sudah tidur, berikan komentar ya, atau teman-teman yang juga sudah pernah mengalami bisa memberikan komentar ya. Oke.